Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pertemuan 6. Di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan dokumen dan koleksi yang merupakan salah satu bentuk implementasi daripada NoSQL yang tentu saja nanti akan berkaitan dengan Firebase. Karena Firebase salah satu fiturnya juga menggunakan dokumen dan collection, dan juga yang versi JSON memiliki konsep yang sama, ya, koleksi dan dokumen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Firebase dan beberapa database lainnya dia menerapkan sistem koleksi atau collection yang dimana datanya ini disimpan dalam bentuk seperti buku atau binder. Nah, berbeda dengan database-database biasa yang kita gunakan sehari-hari, yang dimana dia menggunakan tabel, baris, dan kolom, sehingga secara cara kerjanya juga berbeda. Nah, sebenarnya si model sistem koleksi ini itu sudah diterapkan bertahun-tahun lama, ya, bahkan sebelum komputer ditemukan. Itu biasanya dalam bentuk arsip, ya, arsip dokumen. Jadi kalau orang-orang kantoran yang pernah mengarsipkan dokumen itu sebenarnya prinsip yang ada di collection dan database, ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Di kantor itu data itu dimasukkan ke dalam folder, sudah diurutkan, dia dokumen nomor 231, dokumen A, dokumen B, dokumen C, yaitu pengurutannya di dalam folder. Nah, folder inilah yang kita sebut sebagai collection atau koleksi dari dokumen-dokumen tertentu. Ya, jadi folder itu dokumen atau binder itu folder itu adalah koleksi dan binder itu adalah koleksi. Sama-sama bentuknya. Ya. Nah, di dalam si folder itu ada lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran inilah yang kita sebut dengan dokumen. Nah, masing-masing dokumen punya data masing-masing. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada tertulis data apa dari siapa. Ya, itu adalah data. Ini datanya di sini yang tertulis. Dokumennya yang dipegang. Nah, tempat dokumen-dokumen itulah yang kita sebut dengan koleksi. Nah, jika dianalogikan ini, ya, kita anggap dokumen itu adalah dokumen asuransi, maka di situ ada nama, alamat, nomor telepon, kontak, riwayat hidup, ya, itu adalah datanya. Maka lembarnya adalah dokumen dan koleksinya adalah koleksi dokumen asuransi. Itu adalah salah satu contoh untuk menjelaskan sistem dokumen dan collection, ya. Dokumen ini adalah unit penyimpanan yang ada di sistem ini. Ya. Datanya disimpan dalam bentuk JSON atau yang lebih mudah kita kenali sebagai key dan value. Ya, key dan value dictionary. Nah, sedangkan koleksi itu adalah tempat menyimpan beberapa dokumen. Dia menyimpan beberapa dokumen yang dimana masing-masing dokumen itu bentuknya berbeda. Ada yang tulisannya ada field baru, ada field yang lebih banyak, ya, kan tergantung daripada datanya. Bisa jadi contoh, ya, si A dia punya data hobi sedangkan si B nggak ada, ya. Daripada kita menghadirkan field hobi di B, mending kita hapus saja fieldnya karena membuang-buang space, ya. Jika dilihat secara digital, ya, bentuknya seperti ini. Ini dokumen 1, ini dokumen 2, dokumen 3. Di sini datanya boleh sama terstruktur seperti ini atau ada tambahan-tambahan tertentu tergantung dari developernya. Jika developernya ingin ada data di situ, nanti dia akan muncul. Nah, datanya dia akan muncul. Nah, tetapi masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya, dimana kita tidak bisa memaksakan
daripada konsep datanya. Kalau si sistem ini ya dia memiliki batasan nama itu harus dimulai dengan huruf atau underscore garis bawah. Kalau dimulai dengan angka juga tidak bisa. Ya, nama koleksi dapat berisi angka di dalamnya, bukan di depannya, atau dimulainya bukan dari angka. Ya. Tidak boleh menggunakan karakter dolar, ya, karena sistem dolar ini dia sudah terregister atau sudah direservasi. Dan nama karakter tidak boleh 128, ya. Jadi namanya pendek saja, tidak boleh panjang-panjang. Pokoknya nggak boleh panjang ya. Kalau semakin panjang nama koleksinya nanti makin sulit membedakan. Ya, ini dari koleksinya. Ya, dia harus berupa UTF-8 yang artinya dia support berbagai macam bahasa Cina, Jepang, Korea, Rusia, Ukraina, dan lain-lain, bahasa-bahasa lainnya yang dia tidak terdapat di ANSI maupun ASCII. Itu UTF-8. Tidak lebih dari 1500 byte ya, ukurannya. Kemudian tidak boleh ada garis miring, karena garis miring ini sudah digunakan untuk pemisah folder atau dokumen. Tidak boleh hanya terdiri dari titik 1 atau titik 2, titik ganda ini ya, itu tidak boleh. Dan tidak bisa digunakan menggunakan ekspresi reguler titik ini. Ini kalau hanya orang tertentu yang bisa baca ini. Kalau saya baca ini adalah universal ya. Kedalaman kita bisa hanya maksimum 100, berarti koleksi, subkoleksi, 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 subkoleksi itu sampai 100 kali maksimal. Itu sudah subnya banyak sekali, jadi dimentokkan 100 itu sudah dalam sekali subkoleksinya. Sedangkan untuk dokumen masih sama, harus menggunakan UTF-8, tidak boleh 1500, tidak boleh garis miring, tidak boleh titik tunggal dan ganda juga tidak boleh, ekspresi reguler juga ada limitasinya ya. Jika diimpor data store ke dalam database, nanti ID-nya akan ditampilkan menggunakan ID dan angka. Maksudnya ketika kita ngimpor dari data store, ID itu akan berdasarkan nomor, ID 0, ID 1, ID 2, dan seterusnya, menggunakan sistem numerik. Nah, dari sini aja kita sudah tahu bahwa format seperti ini boleh, ID itu. Ya. Kemudian untuk nama dokumennya maksimal 6 KB, kilobyte. Ya. Ukuran dokumennya itu 1 MB untuk satu dokumen, berisi dengan file data itu maksimal 1 MB. Ya, kita kan nggak tahu ya, kita nulis di kertas itu berapa MB, tapi kalau di digital kita bisa tahu satu dokumen berapa ukurannya. Tetap harus menggunakan UTF-8, sedangkan fieldnya, nama kolomnya seperti nama, alamat itu maksimal 1,5 kilobyte. Ya, jadi ada ukurannya. Itu adalah batasan-batasan yang ada di sistemnya Firestore. Ini bisa berbeda dengan database lainnya, karena ya lagi-lagi NoSQL itu kita nggak bisa maksakan, standarnya ini, standar ini, nggak bisa. Masing-masing database punya standar NoSQL mereka sendiri. Maka secara otomatis developer database di sini wajib membaca dokumentasi yang ada di sistem, yang ada dan sudah dibuatkan oleh dokumennya. Nah, teknik query-nya itu simple sekali. Misalnya kita menggunakan Kotlin ya, untuk kita menarik data koleksi ya, DB ini merefer ke root atau paling atas, kemudian .collection berarti kita mengambil koleksi .cities. Jadi si cities ini nantinya isinya adalah semua dokumen yang ada di dalam koleksi cities.
entah itu kosong maupun ada. Jadi file cities ini bisa muncul dua hasil. Satu, dia kumpulan dokumen yang bisa kita tarik dokumennya, atau kedua, dia itu kosong. Kalau kosong bisa kita isi tapi tidak bisa kita update ya, karena memang nggak ada isinya. Kalau dia ada dokumennya, bisa kita ubah dokumennya ya. Nah, kalau kita ingin memasukkan data, ada beberapa cara. Kita menggunakan hash map itu untuk chaining atau dictionary. Berarti kalau fieldnya adalah kota, berarti value-nya adalah Semarang, kuncinya atau key-nya adalah provinsi, maka Jawa Tengah itu adalah value-nya, dan ini akan di mapping ke data 1. Jadi hash map itu gunanya untuk mapping. Di Java juga ada namanya hash map, tapi kalau di Kotlin namanya hash map of, itu untuk mengubah menjadi dictionary. Nah, setelah dia berhasil, maka bentuknya atau formatnya akan menjadi seperti ini. Ini kuncinya, nama itu kunci, Semarang itu value, provinsi itu kunci, dan Jawa Tengah adalah value-nya. Di sini kita punya dua data. Nah, untuk ngesetnya atau mengisikan cukup dengan cara mudah. Cities tadi ditembakkan ke dokumen baru, karena dokumennya belum ada, maka kita set namanya. Kalau tidak disetkan namanya, nanti Firestore akan ngegenerate random ya. Tapi kalau kita set kota Semarang, berarti nanti ada dokumen yang namanya kota Semarang dengan data tadi yang ada di sini. Jadi cara bacanya gini, kita buka koleksi cities, membuat dokumen baru karena dokumennya ini belum ada, dan diisikan data dengan data 1. Ini cara pendek, yang artinya kita sudah bikin subvariabel atau bikin variabel. Tapi kalau enggak mau bikin variabel ke koleksi, kita bisa tembak langsung seperti ini. Jadi di dalam database yang di dalamnya koleksi cities, kita membuat dokumen baru dengan kota Semarang, atau mengupdate data dokumen kota Semarang dengan data ini. Jadi set itu bisa digunakan untuk membuat data baru atau mengubah data baru, tergantung dari query-nya ya. Kalau setnya biasa, maka dia akan di replace, sama seperti praktikum pertama. Nah, untuk cara mengambilnya itu lebih sederhana lagi. Kita punya dua cara, iteratif atau direct, sama seperti ini ya. Kalau kita pakai iteratif, biasanya kita pakai untuk mencari, searching. Iteratif, kita menggunakan for in, ya, ini contoh dalam Python ya, karena saya belum pernah nyoba yang Kotlin. Jadi kita ngambil kunci dari masing-masing database, terus kita gunakan kuncinya untuk mengambil data yang lainnya. Ini contohnya saja, dan ini belum tentu fix dengan Kotlin. Ini belum tentu, cuma secara konseptual seperti ini, menggunakan for each atau iteratif ya. Intinya kita mengambil nama kuncinya kita ambil untuk koleksi dulu ya. Ini harusnya koleksi dulu. Setelah ngambil koleksi, kita ambil kunci untuk dokumennya, baru kita ambil dokumennya, baru kita cetak dokumennya dengan get, kata kuncinya .get. Nah, untuk data directnya lebih sederhana lagi, db collection city dokumen kota Semarang .get. Kita sudah mendapatkan data Semarang. Atau dengan cara kedua, menggunakan variabel pecahan, kita ngambil kotanya dulu, db.collectionCities, baru kita ngambil dokumen kota Semarang ya, barulah kita ambil datanya. Kalau lebih suka cara yang singkat, bisa menggunakan cara yang satu. Kalau pingin yang teratur, ya pakai cara kedua, karena kita bisa ngutak-ngatik atau reuse koleksi kota ini, atau koleksi kota. Kemudian dari query itu semuanya, entah itu set maupun get, kita bisa memberikan yang namanya event listener. Gunanya buat apa?
untuk mendeteksi apakah gagal atau sukses. Nah, kita pengen tahu query kita tuh berhasil atau enggak. Makanya kita kasih event listener yang dimana kalau dia sukses dia begini, kalau dia gagal dia begini. Ini contohnya kalau menggunakan Kotlin. Ya. Ketika dia berhasil dia mengeluarkan result. Nah, resultnya ini diapakan? Apakah di print atau diapakan? Ya, ini lambda function namanya, short function lambda. Kalau gagal dia keluar exception, maka exceptionnya diapakan? Di print kah atau dimunculkan? Itu contohnya. Nah, karena Firestore dan real-time database punya fitur offline mode, maka kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan sistem ini dengan nge-setting persistent enabled yang ada di manifest maupun kode. Ya. Nah, ketika diaktifkan, maka Firestore maupun real-time database akan menyimpan case yang ada di backend, di HP kalian, di aplikasi kalian. Sehingga ketika kita mengakses datanya ada. Tetapi Cloud Firestore juga punya limit yang dimana case-nya kalau sudah penuh, ya dia tidak bisa menggunakan yang lama, akan di replace terus dengan yang baru, renew terus karena case-nya penuh. Nah, ketika kita ada di mode offline, maka ketika pengambilan data, maka yang diambil adalah data yang ada di case. Jadi data terakhir yang kita tarik itu sebenarnya yang disimpan di case. Nah, itu adalah menggunakan sistem offline. Nanti dia akan mengecek dulu apakah dapat menerima data dari server atau case. Ya. Jika menggunakan from case maka diambil dari case. Kalau menggunakan snapshot metadata akan diambil dari server. Itu bedanya. Ya. Nah, untuk ngesetnya simple sekali. Kita disable network saja atau enable network. Kalau disable network berarti dia masuk ke mode offline. Kalau kita enable berarti dia ada di mode online. Ya. Oke, itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.